puji Tuhan. Tidak ada damai di dunia ini. Tidak ada cinta dalam dunia ini. Mau lari kemana? Peperangan. Susah. Hanya dalam Yesus itu damai. Hanya dalam Tuhan saja yang damai. Mau lari kemana? Amerika tambah parah. Ini Lebanon dibom. Ribuan orang luka parah. Tambah jahat manusia itu. Tidak ada damai. Tapi dalam Yesus itu yang ada damai. Makanya dalam waktu saya ngajar eskatologi dulu, orang banyak tertawa. Saya berkata, kalau pohon ara itu mulai bertunas, musim panas sudah dekat. Pohon ara itu Israel. Mulai unjuk gigi. Itu musim panas. Panas itu emosi, angkara murka, perang. Tapi di balik itu kasih sayang Tuhan luar biasa. Di Timur Tengah ribuan orang percaya sama Tuhan. Seperti Ismail yang mencari air, ketemulah air. Orang Veco ribuan minta dibaptis. Gerakan. Kalau Israel, saya bilang, nanti akan jadi negara terkuat di dunia. Orang tertawa semua. Amerika akan roboh. Udah roboh, udah siap-siap ya. Ocok roboh dulu lah. Kalau roboh Tuhan hampir datang. Banyak orang Yahudi pulang ke Yerusalem. Gerakan Sionisme lebih kuat lagi. Pulang membawa harta. Wah, kalau dari Amerika orang-orang Yahudi pulang, orang-orang pintar, orang-orang kaya, ambruk Amerika. Kalau itu terjadi, saudara, waktu saya ngajar, orang banyak tertawa. Mana bisa Amerika roboh? Ya lihat aja, lihat saja. Dan dunia penuh dengan ketakutan. Sekarang ini kalau jemaat Tuhan tidak berakar, tidak punya doktrin, habis. Makanya jemaat Tuhan berakar. Berakar kuat. Kalau tidak berakar, aduh, kena ini, goncangan dunia, bisa miring-miring tidak karuan. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Kita di dalam itu ada damai, kekuatan. Tidak takut sama sekali. Seperti ini Tante Deborah, tantenya Pun. Saya kenal baik. Saya ngajar di STAS. Umur waktu itu si umur 70-an. Ketemu dia ngajar. Kalau di STAS itu lantai 2, 3, naik turun jalan. Aduh semangat sekali. Saya bilang ke hamba-hamba tuh, coba lihat tuh. Ya, coba lihat. Semangat juangnya tinggi. Kenapa? Cinta Tuhan. Cinta. Membakar cinta itu. Cinta itu berhembus. Terjadi kegerakan sekarang di Timur Tengah terjadi kegerakan. Orang ISIS kok tidak bodoh ya. Di ISIS bunuh-membunuh. Tapi kok di Kristen itu musuh suruh cintai. Musuh itu perlu dikasihi. Gerakan cinta bekerja luar biasa. Kita siap-siap. Kita tidak boleh tidak dituntut hidup dalam doa. Dalam naungan Tuhan.
Tak bisa tidak dituntut belajar hidup dalam doa. Kalau kita dalam naungan Tuhan, tak takut kita. Tak takut. Tak takut, tak kenal menyerah. Haleluya. Mari kita akan dengar khotbah detik ini, baca Yesaya 62 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Oleh karena Sion, aku tak mau diam diri. Oleh karena Sion, aku tak mau diam diri. Siapa Sion itu? Kok membawa semangat, tak mau diam. Siapa Sion itu? Mari kita baca. Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah ini, tak boleh nafsir sekarepe dewe. Sion bukan Israel. Banyak orang meramal Sion itu Israel, bukan. Coba, banyak bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke Gunung Sion. Dari Sion keluar pengajaran tentang cinta. Orang banyak datang berduyun-duyun. Hanya cinta di dalam Yesus yang ada. Dia datang mencari di mana ada kasih. Makanya guru sekolah minggu ngajar berdasarkan cinta. Jangan terlalu keras. Anak-anak banyak jadi korban lingkungan. Kemana-mana cari cinta tidak ada. Ada seorang anak di daerah di luar Sukowono ini. Dia cari cinta di mana? Papanya tidak ada, mamanya tidak ada semua. Dia cari tidak ada. Akhirnya ketemu di gereja. Dia bertumbuh, kadang ada di Jember. Ada cinta di luar. Anak-anak banyak jadi korban sekarang. Ini bangsa-bangsa berduyun-duyun akan naik ke Gunung Sion. Bukan Israel. Gunung Sion adalah gereja. Gereja yang kudus. Dari dalamnya muncul pengajaran. Pengajaran tentang kasih Allah yang besar. Haleluya. Beda ngantuk. Ngetes suara saya. Orang stroke bisa khotbah, orang stroke bisa sembahyang malam, orang stroke bisa puasa. Aduh, hebat Tuhan itu. Ya, oleh karena Sion. Jadi Sion itu adalah gereja, gereja yang kudus, bukan Israel. Orang kan banyak berbondong-bondong mencari mana cinta itu, mana kasih itu. Ketemu dalam Yesus. Makanya di dalam 46 murid, Yesus tanya sama Tuhan. Tuhan, berapa kali saya bisa ngampuni orang? Apa 7 kali? Oh, bukan 7.
Berapa kali Tuhan dia tanya, kamu mengampuni orang 70 kali 7. Aduh, kaget dia. Jadi 490 kali orang itu bersalah, masih diampuni. Itu besar cintanya Tuhan. Hanya kalau orang suka menghakimi, tidak ketemu dengan cinta itu. Matanya penuh penghakiman, tidak kira ketemu dengan air hidup. Tidak segar. Coba Yesus berkata, berapa kali saya bisa ngampuni orang? Coba saudara. Mungkin 7 kali udah ngamuk. Kurang ajar kamu. 7 kali bersalah, tak ampuni. Masih bersalah lagi. Oh, ngamuk mesti kita. Tapi kekuatan cinta Tuhan itu luar biasa. Bukan 7 kali. 70 kali 7. Coba renungkan. Aduh, saya kalau tidak kekuatan Tuhan tidak bisa ngampuni. 490 kali orang itu bersalah kepada saya. Seorang bapak pernah minta maaf, nangis sama saya. Langsung saya ampuni, takut saya. Takut. Dulu bikin susah. Kalau saya tidak ampuni, saya takut kepada Tuhan. Luar biasa. Tidak salah kalau dikatakan, banyak orang berduyun-duyun. Kalau jemaat sudah mempunyai kasih, kalau jemaat masih punya selalu menghakimi orang, aduh, tidak ada kegerakan jiwa-jiwa datang. Tidak ada jiwa-jiwa mau datang. Waktu jemaat sudah mempunyai cinta Tuhan yang luar biasa. Wah, itu di sana kegerakan air sana. Kegerakan terjadi. Nanti gereja kan penuh dengan jiwa-jiwa. Tidak usah dipaksa-paksa lagi. Dunia tidak ada damai lagi. Tidak ada kekuatan cinta lagi. Anak jadi korban. Istri jadi korban suami. Suami jadi korban lingkungan. Semua jadi korban. Tapi di dalam Yesus. Di Gunung Sion. Gereja yang kudus. Ada pancaran air yang mengalir. Pengajaran. Seperti di Yehezkiel. Ada air mengalir dari bait Allah. Mengalir tambah lama, tambah deras, tambah deras, tambah deras. Orang berenang. Apa itu? Itulah sungai cinta. Cinta Tuhan. Mengadanya, oh sungai dari Puaskanku, saya ingat tahun 64 itu. Nyanyi itu jemaat banyak nangis. Oh sungai dari Allah. Hanya sungai Allah, sungai cinta. Hati yang berat jadi enteng. Penyakit yang berat jadi sembuh. Kesulitan jadi ringan. Saya ingat. Bukan berarti saya ngalami sendiri. Karena Sion aku tidak mau diam. Ini tanda gereja yang sehat. Gereja yang sehat tidak mau diam. Apa diam artinya? Diam. Perjuangan doa, peperangan, korban, pelayanan. Itu diam. Tidak diam. Orang tidak diam itu gereja berperang. Ada pergumulan doa. Ada pergumulan doa. Saya ada usia tua Tuhan. Tapi penuh pergumulan doa. Bukan beban dosa, pergumulan doa. Beban doa. Tapi tambah berat pergumulan doa pada saya. Saya tambah sembuh, man. Tambah sembuh. Tambah sembuh. Kemarin terapi, aduh, Pak Yahya kakinya tambah kuat yang kanan. Tambah kuat kakinya. Coba suruh dorong, ditahan be yang terapi. Ayo Pak, aduh, tidak kuat saya tahan.
Tempori kuat, sekarang tidak kuat nahan kaki payahnya. Tambah kuat. Dia tidak tahu. Cinta Tuhan itu yang berkekuatan. Haleluya. Cinta Tuhan luar biasa. Aku tidak bisa diam, tidak bisa. Gereja yang sehat tidak bisa diam. Bergelombang, membual-bual. Bergerak. Peperangan ada tapi tidak terlalu berat. Ada perperangan, ada pergumulan. Jadi gereja yang sehat ada pergumulan doa. Kalau gereja jemaat tidak ada pergumulan doa, wah itu udah kering. Kata Yakub, iman tanpa perbuatan, iman kita ada. Banyak orang Kristen imannya ada, tapi imannya sudah semaput. Hanya hiasan. Kamu apa? Orang Kristen. Tapi tidak bisa ngampuni orang. Kamu orang Kristen, tapi suka menghakimi. Aduh, itu kebencian Tuhan. Kayak orang Yahudi. Bencian. Tuhan sangat benci sama orang Yahudi. Karena itu tidak punya roh pengampunan. Itulah. Jadi gereja yang sehat itu. Sion yang kudus. Kita nih Sion. Gereja yang kudus. Itu tidak bisa diam. Bergerak menangkan jiwa. Bergerak merubah orang. Saya pernah ngomong dengan Axel. Rupanya dengan teman-temannya itu. Dari Betani, dari mana. Sedikit terpengaruh. Diajak ke gereja besar. Nilai Kristen itu bukan soal tempat kecil atau tempat besar. Bukan itu nilainya. Bukan karena kok gereja besar. Wah bernilai dia, bertumbuh kita. Apa kok? Nilainya itu kamu bisa merubah orang. Seperti papamu coba dulu. Tanya dulu si muda, Iri sebenarnya mau kebaktian di mana, Pi? Cari gereja kecil di Surabaya. Dekat kuburan. Kurang pemain musik, guru sekolah minggu tidak ada, sampai bisa merubah anaknya. Anak yang gondrong kayak preman bisa berubah jadi guru sekolah minggu. Kaget, oh gitu, iya. Bukan soal kecil besar. Kamu ini bisa merubah orang. Bisa merubah keadaan. Itu nilai kekristenan. Oh gitu, iya. Kalau telepon selalu ngomong gitu. Yang terpengaruh teman-teman. Bukan soal gereja kecil atau besar. Yang penting kamu bisa mengerubah orang. Tidak pernah diam. Karena Sion katanya. Karena Sion aku tidak bisa diam. Sion itu gereja kudus. Gereja yang sehat. Hatinya bergelombang. Ingin melayani. Ingin melayani. Ingin berbuat sesuatu. Tulus. Dan punya roh pengampunan. Dan membawa jiwa. Hidup kerohaniannya. Sekarang gereja kecil-kecil. ASEAN. Corona nih kebaktian 5-4 orang ketakutan kami. Di sini mah dari bulan 3 penuh terus. Itulah gereja tidak punya doktrin. Saya sudah bilang dulu, gereja jangan cuma spektakuler. Senyap-senyap kerjanya. Senyap-senyap tapi berisi. Senyap-senyap memberikan dasar yang kuat. Coba tanya, gereja kecil-kecil. Sama Yeri ketemu pendeta, kasih uang sama dia. Banyak pendeta susah sekarang.
Karena jemaatnya corona tambah habis. Makanya jangan ciptakan cuma spektakuler. Tancapkan iman tuh. Tancapkan. Mari kita lihat contoh dalam Esra pasal 1 saya bisa baca. Contoh Esra pasal 1. Gereja yang hidup tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Mari bacakan. Esra pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Haleluya. Kalau saya suka baca Alkitab, saya kasih judul Esra ini, Kasih Sayang Tuhan. Esra cocok dengan tema Kasih Sayang Tuhan. Sejarah kitab Esra itu, di mana bangsa Yahudi pulang. Allah pulangkan mereka. Keras kepala mereka, membuat marah Tuhan. Berapa kali Tuhan marah bangsa ini. Sampai Allah kirim Babel datang. Meluluh lantakkan negeri Israel. Hancur, dijarah, dibantai. Bait Allahnya dirampas emas-emasnya. Tapi Allah berkata, Aku sayang kamu. Hanya 70 tahun kamu dibantai. Hanya 70 tahun kamu menderita. Sudah itu aku berkuasa mengembalikan kamu ke Yerusalem. Sesudah 70 tahun,